Cek terdengar. Suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Ini tugasnya sudah diberikan beberapa minggu yang lalu kan ya? Iya, Bu. Nah, oke. Pertama dari slide-nya dulu. Slide-nya sangat terlihat kurang prepare, kurang persiapannya. Karena pertama, bahannya hanya sangat sedikit, hanya meliputi pengertian, mekanisme kerja, tipe, apa ya satu lagi. Dan itu sangat terlihat kalian itu hanya copy paste dari entah web, entah tulisan, paragraf langsung dimasukkan ke dalam slide. Tolong untuk kelompok-kelompok selanjutnya dibaca dulu, dipahami, kemudian kalian tuangkan di dalam slide dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi presentasi itu PowerPoint. Tampilkan poin-poinnya, kemudian kalian jelaskan isinya. Jangan paragraf kalian copy, masukkan ke dalam slide. Bahkan tadi ada beberapa yang salah cara pembacaannya, seperti baru pertama kali membaca slide yang kalian buat. Seperti tadi apa ya? Deskuamasi berkali-kali diulang, kemudian TEWL, tolong cari dulu kalau misalnya belum paham TEWL itu apa. Nah, kemudian untuk pengertian-pengertian, coba cari pengertian dari instansi yang resmi, misalnya seperti FDA, Farmakope, ataupun undang-undang, karena ada kan kosmetik adalah moisturizer adalah, itu ada pengertiannya. Untuk kelompok selanjutnya tolong cari dulu. Nah, seperti ini kan jadinya paragraf dimasukkan ke dalam slide. Nah, pertama saya mau tanya dulu nih. TEWL itu apa sih? Silakan. Tidak hanya kelompok 3 ya, kelompok yang lain juga boleh jawab. Transepidermal water loss, Bu. Itu apa ceritanya? Penilaian terhadap jumlah air yang menguap dari kulit. Oke, dari epidermal ya. Terus apa hubungannya dengan moisturizer ini atau pelembab ini? Kenapa nilai TEWL ini menjadi suatu nilai yang penting ketika kita membahas moisturizer atau pelembab? Ada yang mau jawab? Di slide ini ada jawabannya.
Nggak ada yang mau jawab? Yang terakhir. Tiara, hadir Tiara. Hadirkah? Boleh menjawab? Boleh, silakan. Siapa namanya? Aisyah ya? Kalau menurut saya, Bu, moisturizer itu akan bekerja dengan baik ketika nilai TEWL-nya itu rendah atau menurun. Tapi moisturizer itu tidak akan bekerja dengan baik jika nilai TEWL itu naik atau meningkat. Jadi hubungannya itu kalau hubungan antara moisturizer dan nilai TEWL itu ya seperti itu, Bu. Jadi kalau moisturizernya di kulit baik, berarti akan menunjukkan nilai TEWL yang rendah. Dan jika moisturizernya itu bekerja tidak baik pada kulit, maka nilai TEWL-nya itu akan meningkat. Oke, terima kasih. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Gini, tadi kan sudah dijelaskan ya, TEWL itu total epidermal water loss, jadi total kehilangan air pada kulit. Nah, ketika kulit itu kehilangan sejumlah air, maka kulit itu akan kurang terhidrasi, makanya dia akan kering, kemudian muncul keriput-keriput halus. Nah, salah satu fungsi dari moisturizer ini adalah menjaga kelembapan kulit yang nantinya akan juga berimpact pada penurunan garis-garis halus. Nah, salah satu caranya tadi sudah disebutkan sebenarnya mekanisme oklusi. Jadi dia itu membentuk lapisan di epidermis atau di atas stratum corneum untuk menjaga kehilangan air ini. Jadi tadi benar apa yang disebutkan dengan Aisyah, salah satu kriteria dari moisturizer itu seberapa banyak sih dia dapat menurunkan nilai TEWL atau menurunkan nilai kehilangan air dalam kulit. Semakin kecil total epidermal water loss-nya atau semakin kecil semakin besar ya berarti kemampuan dia untuk menahan kehilangan air, itu berarti nilai moisturizer-nya atau kadar untuk melembabkannya itu akan menjadi semakin baik. Tapi tidak semuanya, maksudnya tidak semua orang itu membutuhkan moisturizer dengan TEWL yang rendah. Tergantung klaimnya aja. Tuh. Nah, kemudian saya mau tanya lagi nih. Tadi sebagian diskon semua. Apakah moisturizer itu hanya terbatas untuk kulit wajah? Untuk kelompok 3? Kalau hand and body lotion yang tujuannya melembabkan, berarti tidak termasuk ke dalam moisturizer kah? Ada yang mau jawab?
Oke, coba nanti dicari ya kelompok 3. Coba lihat slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah, ini kan komponen pelembab ada 3. Ada humektan, oklusif, dan emollient. Humektan itu dia zat yang dapat menarik air jika dioleskan pada kulit. Ini menarik airnya, air dari mana ya? Air dari kulit, air dari udara, air dari basis sediaan, atau air dari mana? Dari dalam kulit, Ibu. Oke. Secara logika, kalau misalnya humektannya narik air dari dalam kulit, bukannya dia malah jadi kering ya? Jadinya malah berbanding terbalik dengan oklusif. Kalau oklusif, agar lembab dia memblokir kehilangan air, biar airnya tetap ada pada kulit. Sedangkan kalau humektan, dia malah narik air. Padahal dia fungsinya sama-sama pelembab. Oke. Ada yang bisa jawab? Nanti tolong dicari ya kelompok 3. Tadi pertama, moisturizer ini apakah hanya terbatas pada kulit wajah, terus bagaimana dengan hand and body lotion? Apakah itu masuk kelas moisturizer juga atau berbeda kelasnya? Yang kedua, terkait dengan humektan ini, dia menarik air, airnya ini air dari mana yang dia tarik? Nah, yang ketiga, terkait dengan emollient. Emollient ini dia produk pelembab berfungsi untuk menghaluskan kulit dengan pengisian ruang antar lapisan korneosit. Nah, ketika emollientnya masuk ke dalam lapisan korneosit, dia berbahaya atau tidak? Kemudian nanti mekanisme ekskresinya atau pengeluarannya seperti apa? Emollient kan berarti tetap zat dari luar tubuh ya, masuk ke dalam lapisan korneosit. Nah, dia tuh akan diam di situ dalam jangka waktu berapa lama? Berbahaya atau tidak? Kemudian balik lagi ke TWL tadi. Ada pernyataan ketika kulitnya itu bariernya rusak, dia akan meningkatkan TEWL. Tolong dijelaskan bagaimana mekanismenya kulit yang rusak ini dapat meningkatkan TEWL.
Pertanyaan selanjutnya. Tadi yang dibahas hanyalah, jadi dari tadi itu yang dibahas penyebab dia kering, kulit kering itu hanya terbatas pada kehilangan air. Padahal ada moisturizer yang dapat mengklaim membantu menghilangkan garis-garis halus dengan penambahan kolagen. Nah, untuk kolagen ini apakah bisa dikategorikan sebagai moisturizer? Kalau misalnya bisa, dia masuk tipe komponen yang mana? Humectant, oklusif, atau emollient? Dan yang terakhir, kemasannya. Biasanya kemasannya seperti apa sih moisturizer ini? Silakan kalau ada yang sudah mau dijawab. Silakan, ada yang sudah ketemu jawabannya kelompok 3. Ibu izin menjawab. Oke. Yang pertanyaan, humectant menarik air dari mana?
Dari mekanisme, humektan adalah dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan air dari stratum corneum dengan memakai bahan yang dioleskan pada kulit menggunakan bahan yang bersifat higroskopis atau sesuatu yang mampu menarik air dari lingkungannya. Oke, terjawab ya. Berarti dia menarik air dari lingkungannya. Misalnya udaranya lembab atau kadar di udara kita terbuka ini kan ada uap air ya, ada water vapor. Nah, si humectant ini dia mampu menarik air dari situ sehingga kulit kita tetap terhidrasi. Oke, selanjutnya yang mau jawab lagi? Oke. Yang mau jawab?
Coba nanti tolong dicari ya pertanyaan saya. Karena saya ada meeting lanjutan. Jadi nanti untuk kelompok 3 tolong dilengkapi pertanyaan yang tadi dari Aisyah beserta jawabannya. Kemudian pertanyaan dari saya juga tolong disertakan jawabannya. Kemudian slide-nya kalau bisa tolong diperbaiki. Jangan paragraf copy paste dari sumber. Tolong dicerna dulu, kemudian dibuat poin-poin. Kemudian tolong dilengkapi pertama. Tadi kan komponennya sudah ada ya, sebenarnya ada 3, tapi tolong disebutkan contohnya humectan itu apa, emulsion itu apa zatnya. Kemudian tolong tambahkan pelembab itu biasanya bentuk sediaannya apa sih? Apakah krim, apakah gel, kemudian nanti akan nge-link ke proses pembuatannya, cara pembuatan moisturizer itu apa, dan apa sih yang kritikal pada pembuatan moisturizer. Setelah proses pembuatan, jelaskan packaging-nya seperti apa moisturizer itu, karena di situ kan ada humectan, ada emulsion misalnya, yang dia harus terjaga kandungan airnya. Jadi nanti packaging-nya seperti apa, dan yang terakhir adalah evaluasinya. Jadi tolong deskripsikan moisturizer yang baik itu kualitasnya seperti apa sih, yang dicek itu apa saja. Pertama pasti organoleptiknya kalau untuk kosmetik, kemudian nilai TEWL-nya, kemudian spreadability-nya atau apanya yang harus dicek untuk menunjukkan kualitas dari si moisturizer tersebut. Jadi tolong ditambahkan ya, minggu depan tolong dikirimkan ke saya slide-nya. Via WA aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, kelompok 3 atau yang lainnya? Oke, untuk kelompok selanjutnya nanti kita minggu depan kelompok 4 ya. Kelompok 4 berarti akan membahas mengenai absorpsediaan pada kulit, inflamasi kulit, dan anti-aging dan anti-akne. Oke, cukup banyak ya. Berarti ada anti-aging, anti-akne, kalau misalnya dan inflamasi. Kemudian proses penyerapannya seperti apa. Jadi tolong untuk minggu depan dipersiapkan dengan lebih baik ya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk absennya minggu kemarin belum bisa sampai sekarang, Bu. Sama absennya hari ini juga belum. Oke, nanti saya minta Bu Rani ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu.